Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Agrofarm. Selamat pagi pemirsa semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Dan bagi seluruh subscriber, mohon ditonton sampai tuntas. Hari ini kita berbagi pengalaman saja pemirsa, bagaimana tentang pentingnya breeding bagi peternak. Sebelum jauh pembahasan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang namanya breeding. Breeding itu bahasa Inggrisnya, atau diartikan breeding itu artinya pembiakan atau perbanyakan. Nah, untuk seluruh peternak, yang namanya breeding itu wajib dilakukan. Yang namanya peternak kalau belum merasakan breeding, itu namanya bukan peternak pemirsa. Itu hanya jual beli saja. Yang namanya peternak itu prosesnya panjang, dari mulai pengetahuan tentang memilih bibit yang bagus, pejantan yang bagus, lanjut ke bagaimana melihat ciri-ciri birahi domba, dan waktu yang pas mengawinkan domba itu harus kita ketahui pemirsa. Jadi bukan hanya bisa menjual saja, tapi terlebih dari itu prosesnya harus kita jalani, harus kita ketahui. Yang namanya breeding berbeda dengan fattening pemirsa. Kalau sekedar fattening, ilmunya ya itu saja pemirsa. Ilmu fattening itu cuma satu, bagaimana caranya supaya domba cepat gemuk. Cuma itu saja pemirsa kalau fattening. Tidak dengan breeding. Breeding itu rumit, selalu menghadirkan masalah yang menuntut kita untuk terus belajar dari permasalahan tersebut. Kalau menghitung ke skala usaha, memang untuk breeding itu perlu kesabaran. Tidak sekarang beli terus menghasilkan untung, tidak pemirsa. Waktunya lebih panjang kalau breeding. Cuman solusi bagi untuk para peternak pemula khususnya, kedua-duanya tidak boleh kita tinggalkan. Breeding dan fattening itu harus berjalan berbarengan. Breeding itu untuk dapurnya, nah fattening itu bisa dikatakan sebagai lumbungnya, lumbung keuntungannya. Jadi kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita hanya fattening saja, terus terang nih pemirsa, berbagi pengalaman, setiap pembelian bakalan atau petetan dari tahun ke tahunnya itu terus meningkat. Selisihnya sangat luar biasa pemirsa. Selisihnya itu lumayan. Tapi kalau kita berbarengan dengan breeding, fattening dan breeding, jadi ketika petetan yang kita beli itu sudah besar, sudah siap dijual, kita punya calon nih, calon untuk
dibesarkan lagi. Itu nilainya 0 pemirsa, modalnya. Karena kita hanya butuh pembelian satu bibit. Itu dari satu bibit, kalau hitung saja satu bibit itu satu, itu nilainya 0 pemirsa anakannya. Kalau nilainya 0 dikali misalnya satu ekor jantan itu kita ngurus 1 tahun, itu bisa dihargakan 3,5 juta, 3,5 juta. Itu gak ada modal, itu untung saja pemirsa. Beda kalau dengan fattening saja, kita beli bakalan misalnya 2 juta, dibesarkan di kita setahun, itu kita ambil modal dulu 2 juta. Kalau misalnya kejual 3,5 juta, ya untungnya cuma 1,5 juta pemirsa. Jadi gak bisa kita pisahkan pemirsa antara fattening dan breeding. Itu satu kesatuan. Kalaupun anaknya betina, ya itu bakal calon mesin ATM lagi buat kita. Karena jelek-jeleknya betina itu, kalau ada jantannya pasti menghasilkan, begitu. Di sini saya juga awalnya hanya fattening saja, tidak breeding. Karena terus belajar, akhirnya dievaluasi. Kalau hanya fattening saja memang ada, kalau kerugi sih jauh ya. Tapi kalau menghitung keuntungannya ya minim, karena kita ngurusnya sampai 1 tahun. 1 tahun saya hanya fattening, terus di tahun keduanya nambah bibitan lagi, kita pakai breeding juga. Alhamdulillah hasilnya menguntungkan. Di tahun kedua dan ketiga itu kita ngejual itu tanpa mengeluarkan modal pemirsa. Jadi hasil breeding kita sendiri, modalnya 0, untungnya juga gede, begitu. Nah, untuk skala bisnis, kalau kita hanya memelihara 2-3 ekor itu tidak bisa diharapkan lah. Minimal kalau untuk skala bisnis itu 20 ekor ke atas pemirsa. Jadi kalau untuk pemula yang minim modal, kita sabar saja dulu, nikmati dulu prosesnya, nikmati pembelajarannya dulu. Jangan dulu ngejual, kita kejarnya populasi saja dulu pemirsa. Nah, ini anakan-anakan hasil breeding di sini pemirsa. Kalaupun nanti ada kurangnya, paling nambah 1-2 ekor. Nah, keuntungannya juga kalau kita breeding sendiri itu, kita tahu domba itu genetiknya bagus atau tidak, pertumbuhannya bakal cepat atau tidak, domba itu sehat atau tidak, kita tahu pemirsa. Beda dengan kita beli bakalan dari orang lain. Kadang ada saja dari 10 itu ada saja 1 ekor 2 ekor yang bisa dikategorikan gagal. Tidak semuanya mulus pemirsa. Kadang ada yang sakit, ada yang sampai mati. Jadi keuntungannya itu pemirsa. Makanya sekali lagi, breeding dan fattening jangan dipisahkan. Kedua-duanya itu harus berjalan bergandengan. Nah, untuk para pemula, belajar dulu dasar-dasarnya, jangan terlalu terburu-buru. Memang sangat menguntungkan, sebenarnya menguntungkan memang. Tapi kalau kita terburu-buru, tergesa-gesa, belum punya ilmunya, tidak tahu dasarnya, langsung beli dalam jumlah banyak, takutnya nanti kegagalannya tinggi pemirsa kalau belum tahu dasarnya. Jadi pelajari dulu, banyaklah
media-media sarana untuk pembelajaran banyak pemirsa sekarang mah. Ada YouTube, ada lain-lain lah. Silakan belajar dulu, sama-sama belajar. Kalau di sini silakan, mau di konten yang lain silakan. Pada intinya kita sama-sama belajar pemirsa. Oke, begitu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.